Islam di SDN Pembina Toli-Toli, Kecamatan Baholan, Kabupaten Toli-Toli, sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 2517142. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktikum mengajar pada kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita belajar, apa yang dulu kita lakukan? Berdoa. Ayo Ronald, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa. Sekarang kita berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional.
maaf. Apa? Apa Mutia? Menghapus. Jadi menghapus. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menyesal? Apa Aura? Karena kita harus merasa bersalah telah menyakiti orang yang dianiaya. Iya, bagus. Jadi kita merasa bersalah karena sudah menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengapa kita harus memaafkan? Apa Muaira? Karena menurut Rasulullah memaafkan termasuk akhlak yang termulia dan dicintai Allah. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Karena memaafkan adalah akhlak yang paling. Baiklah, kita akan masuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa kata maaf dalam Al-Quran? Itu disebut juga al-afu yang artinya menghapus. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya ungkapan penyesalan. Jadi kita harus menyesal karena merasa bersalah sudah menyakiti orang lain ya. Apa pentingnya menyatakan penyesalan? Karena menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria. Bukan jiwa yang berani. Kita harus berani mengungkapkan kesalahan kita kalau kita merasa bersalah kepada seseorang. Kenapa kita harus memaafkan? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Jadi meminta maaf itu lebih banyak pahalanya daripada sedekah. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Nah, banyak hikmahnya. Yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempererat persaudaraan. Jadi kalau kita saling memaafkan, maka persaudaraan kita akan lebih bagus, akur. Apalagi di dalam kelas, tidak boleh saling bertengkar. Sampai di sini penjelasan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, apa sila? Ibu, kalau ada orang yang tidak mau memaafkan kita padahal kita sudah meminta maaf, bagaimana Bu? Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau memaafkan kita sedangkan kita sudah minta maaf, maka yang kita lakukan adalah bersabar dan ikhlas. Nah, kita biarkanlah orang itu dulu merenungi apa yang sudah dia perbuat. Kita sebagai orang yang meminta maaf, kan kesalahan kita yang tidak bagus, jadi dia harus butuh waktu untuk merenungi. Jadi kita supaya kita juga harus menenangkan hati kita, lebih sabar dan ikhlas lagi. Oke? Paham? Ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan secara individu ya. Silakan dikerjakan, ditulis pada kolom jawabannya ya. Silakan ditulis.
baik-baik. Soleh, setiap manusia pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka sangat penting kita bersikap sungguh-sungguh pada saat meminta dan memberi maaf. Karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hari ini kita akan belajar itu hidup damai dengan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Nah, mengapa harus menyesal? Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Pentingnya menyatakan penyesalan. Sahabat soleh, pentingkah menyatakan penyesalan? Rasulullah bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan memang membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Kemudian, syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Yang pertama, mengakui kesalahan. Menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan, dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Ingat ya, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali. Mungkin berkali-kali kita harus menyatakan penyesalan. Kemudian, mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Allah berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran
Surat Al-Baqarah ayat 263. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Pertama, ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, dan menghilangkan amarah. Hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Dengan memaafkan, kita akan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah SAW. Kemudian menghapuskan rasa bersalah dan kepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, serta mempererat persaudaraan. Ingat ya, jadilah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah, dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tadi mendengarkan dan menonton video pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Apa, Aira? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab bagaimana caranya memaafkan kesalahan orang sedangkan kesalahannya tidak bisa kita lupakan? Bagaimana? Ada yang mau pertanyaan yang mau menjawab? Jadi, tetap kita memaafkannya ya. Tetap kita memaafkannya walaupun sulit, kita harus lebih ikhlas lagi untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memang sulit untuk melupakan, tetapi kita harus selalu berusaha kita renungkan sebenarnya apa yang sudah dia perbuat. Bisa jadi apa yang dia perbuat mungkin ada juga kesalahan dari kita, ya. Jadi kita lebih bersabar lagi, lebih ikhlas untuk memaafkan orang lain. Jadi setelah kalian tadi menonton video, sekarang ibu mau bagi kelompok. Jadi 5 kelompok. Jadi ibu ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan secara per kelompok ya. Silakan ditulis nama-nama, siapa semua nama-nama dalam kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya apa, siapa semua yang dalam kelompoknya, kemudian diskusikan jawabannya supaya menghasilkan jawaban yang memuaskan. Jadi didiskusikan itu jawabannya ya. Ini harus kerjasama. Jadi diskusikan sama-sama, gitu ya, sama-sama. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita akan sajikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Coba kelompok 1 maju di depan. Semuanya maju. Salah satunya, dua kelompoknya. Ayo. Yang lain didengar, nanti kalian tanyakan apa yang mau ditanyakan ya. Ayo Maira. Ciri atau tanda-tanda orang yang memiliki sifat pemaaf yaitu tidak menyimpan dendam. Orang pemaaf
kelompok 1 untuk memaparkan diskusinya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan dulu. Kemudian kelompok 3 maju. Ya. Silakan kelompok. Silakan dipanjang. Indah seharusnya memaafkan Santi walaupun dengan berat hati. Memaafkan akan membantu Indah melepaskan rasa marahnya dan tidak membiarkan perasaan negatif menguasai dirinya. Dengan begitu, ia bisa tetap menjaga hubungan baik dengan temannya dan menciptakan suasana damai di kelas. Buat kelompok 3 hasil diskusinya, silakan dulu. Terima kasih, tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi kalau kita berdiskusi harus bekerja sama supaya menghasilkan nilai yang lebih baik lagi. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Kita bikin dulu supaya semangatnya lebih semangat lagi untuk belajar. Ikuti video pembelajaran video speaking di depan ini ya. Ayo. Jangan diputar-putar, bertepuk jangan diputar-putar, peganglah daun. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah daun. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, silakan duduk kembali. Mana tepuk tangannya? Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita akan simpulkan sama-sama. Setelah kita belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan, Rasulullah ada teladannya Rasulullah ya. Rasulullah sering dijahati sama orang, tapi dia selalu sabar dan ikhlas. Rasulullah memaafkan orang yang menyakitinya. Jadi kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang berbuat jahat sama kita, kita harus ikhlas untuk memaafkan. Walaupun itu sulit untuk dilakukan, tapi pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya melebihi dari pahala sedekah. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Jadi kita harus jadikanlah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan. Jadi kalau kita berbuat salah harus berani minta maaf. Ya, Rona? Kalau kita berbuat salah kita harus berani minta maaf. Sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Nanti lebaran saya sama minta maaf. Tidak boleh seperti itu. Berbuat salah hari ini langsung minta maaf. Jangan lagi tunggu besok atau mau tunggu lebaran. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi kita harus segera minta maaf. Jika bersalah dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang lain. Kemudian orang yang memaafkan juga harus berlapang
kesempatan hari ini dengan baik. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.